Halo semuanya, piye kabare? Perkenalkan, nama saya Clara Aurelia dan kira-kira kalian penasaran gak sih tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Berdasarkan Kemdikbud, Indonesia sendiri memiliki 38 provinsi dengan warisan budaya sebanyak 1.728 buah. Banyak sekali bukan? Nah, kalian sendiri penasaran nggak tentang penerapan keberagaman budaya tersebut di lingkup sehari-hari kita, seperti di rumah, di sekolah, maupun di gereja? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama ada di tempat kita bertumbuh kembang, yaitu di rumah. Di rumah, budaya mencerminkan nilai-nilai yang dipegang erat oleh keluarga dan diwariskan turun-temurun baik dari pihak ibu maupun ayah. Contohnya, Pino memiliki ayah bersuku Batak dan ibu bersuku Sunda. Sebagai orang Batak, ayahnya cenderung mengajarkan pentingnya ketegasan. Sedangkan di budaya Jawa, ibu percaya bahwa sikap sopan itu sangat penting. Jadi ibunya selalu mengajarkan untuk bicara dengan lembut dan menghormati orang lain. Salah satu bentuk nyata dari sikap tersebut adalah salam cium tangan dari Jawa. Contoh berikutnya ada keluarga Basur yang menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan keluarga Ibnu menggunakan bahasa Batak untuk berkomunikasi sehari-hari. Selanjutnya ada di sekolah, di mana budaya mungkin terasa lebih beragam lagi di sini. Karena satu kelas bisa memuat banyak murid yang berasal dari provinsi ataupun daerah yang berbeda. Contohnya di kelas 10-2, Jamal merupakan orang Sunda sedangkan Polu adalah orang Batak. Nah, berdasarkan logatnya saja tentu berbeda bukan? Jamal cenderung lantang saat berbicara, sedangkan Polu cenderung lemah lembut saat berbicara. Dan yang terakhir ada keberagaman budaya di dalam gereja, di mana ternyata hal tersebut membuat komunitas semakin kuat dan menimbulkan banyak cara yang beragam untuk mengekspresikan iman tiap orang. Namun tetap satu tujuan ya, yaitu untuk menyembah Tuhan kita. Contoh yang paling jelas terlihat berada dalam lagunya. Salah satu lagu rohani Batak ialah Dung Sonang Rohangku, sedangkan lagu rohani Jawa itu salah satunya ada Gandol Gusti. Wah, keren banget bukan? Sekarang kita akan melihat nih penerapan nilai-nilai Kristen dalam perbedaan budaya yang ada. Nilai pertama yaitu kasih tanpa syarat, di mana kita menerima dan menghargai perbedaan tersebut karena pada intinya kita adalah imago Dei, di mana setiap orang berharga dan memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Yang kedua itu ada kerendahan hati, di mana kita mau belajar dari setiap budaya dan tidak menganggap satu budaya lebih tinggi dari yang lain, melainkan melihatnya sebagai bagian dari kekayaan ciptaan Tuhan. Dengan begitu, keberagaman budaya akan terjaga. Untuk mempertahankannya, janganlah berfokus kepada stereotip yang ada. Karena dalam membebaskan diri dari stereotip, kita menjadi alat kasih yang menyatukan, dan hidup kita dapat menjadi cermin terang Kristus bagi dunia yang lebih damai dan bersatu. Sebelum menutup, aku bakalan kasih tahu kalian tips praktis untuk menghadapi perbedaan budaya yang ada di lingkungan kita. Pertama, hindarilah lelucon atau panggilan yang berbau sensitif atau menghina. Misalnya, jika temanmu memiliki logat daerah, alih-alih menirukan logatnya, kamu bisa mengatakan, "Aku suka dengar kamu bicara, logatmu unik dan keren." Kedua, jangan menghakimi. Jika ada teman yang selalu membawa bekal dengan lauk khas daerah mereka, jangan langsung mengomentari baunya. Tapi, lebih baik kamu menanyakan, "Oh, ini makanan khas dari mana ya?" Terakhir, pelajarilah budaya mereka seperti tariannya, bahasanya, dan juga tradisi-tradisi yang lain. Sampailah kita di akhir video, di mana budaya adalah jendela bagi kita untuk memahami cara hidup orang lain. Dari sana kita jadi bisa menghargai perbedaan. Itulah yang membuat kita lebih kuat sebagai masyarakat. Jadi, janganlah menganggap perbedaan budaya sebagai penghalang. Justru keberagaman itulah yang memperkaya kita. Yuk kita terus belajar dan menghargai satu sama lain, karena setiap budaya berharga dan layak untuk dihormati. Sekian, terima kasih.